Syukur kita kepada Allah masih dalam suasana puasa 6 atau puasa Syawal. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apabila puasa ini merupakan puasa terakhir kita mohon pada Allah agar Allah menerima segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan apabila kita masih dikasih kesempatan tahun depan melaksanakan ibadah puasa beserta ibadah Syawalnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, lebih berkualitas, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah nanti insya Allah kita akan kembali dalam keadaan tenang dan bahagia karena kita melaksanakan segala perintah Allah. Hadirin berbahagia, pada kesempatan ini khatib mengambil sebuah tema judul khutbah kita terkait dengan doanya kaum materialisme. Mungkin bagi sebagian kita terasa aneh, kenapa orang-orang yang berpikir materialistik itu punya cara tersendiri, dan barangkali kita bisa melihat di tengah masyarakat kita bahwa apabila materialisme yang berkembang di tengah masyarakat, maka pola kehidupan yang dijalani oleh seseorang atau sekelompok masyarakat itu tidak lagi bernilaikan kepada nilai-nilai kesantunan, akhlakul karimah, ataupun saling memberi dan menerima. Karena filosofi daripada cara berpikir materialistik itu adalah bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, mendapat pengaruh yang luar biasa tanpa memperhitungkan bagaimana cara perolehan itu, apakah cara memperoleh itu halal ataupun haram. Yang penting saya bisa kaya, saya bisa terhormat, saya dihormati orang, dan saya berpengaruh di tengah masyarakat. Hadirin berbahagia, inilah fenomena yang ada di tengah masyarakat kita sekarang. Sementara di dalam Islam kita dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah, kemampuan kita bagaimana melaksanakan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita menuntun hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, itulah sebuah keberuntungan. Sementara apabila kita mengingkari petunjuk Allah di dalam Al-Quran, maka kita akan menjadi sebuah masyarakat yang hina dina, bahkan kita jauh lebih rendah daripada seekor binatang. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, oleh karenanya persoalan berfikir materialis adalah persoalan yang diatur dalam Islam. Bagaimana Islam melihat persoalan materialistik ini agar kita tidak terjatuh ke dalam kehinaan. Karena Allah telah menegaskan manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisinya. Oleh karenanya timbul pertanyaan, kenapa persoalan materialistik ini atau berpikir materialisme ini menjadi sebuah fenomena yang terjangkit di tengah masyarakat kita. Hadirin berbahagia, materialisme adalah sebuah paham filsafat yang hanya mengakui adanya sesuatu yang bersifat materi. Jadi segala sesuatu yang di luar materi dianggap tidak ada. Nah, ini adalah berdasarkan kepada paham filsafat daripada Auguste Comte, seorang filosof Perancis abad ke-18, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa diindra, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dihitung, itu adalah segala sesuatu yang tidak ada. Contohnya, kalau ini kita berpikir dengan cara berpikir materialisme ini, kita bisa mempertajam pertanyaannya. Sebagai contoh, saya mau pertanyakan kepada kepada diri pribadi, atau para jamaah mempertanyakan, sudah berapa banyakkah amal sholat saya? Saya sudah berapa kilo pahala sholat saya? Saya sudah berapa kilo atau berapa on pahala sedekah jariah saya? Kemudian Allah itu ada atau tidak? Nah, segala berpegang pada filsafat ini,
Ketika segala sesuatu tidak bisa tidak bisa dihitung, kemudian tidak bisa measurable, tidak bisa diukur, kemudian Allah tidak bisa lihat sama dengan tidak ada. Hadirin berbahagia, inilah filsafat yang berlaku sekarang ini di dunia ini. Makanya orang tidak merasa bahwa berbuat saleh, berlaku baik, itu kadang-kadang tidak ada nilainya. Kupu gak padu yung danyo. Itu kira-kira. Atau contoh lain, Bapak bisa menilai sendiri nanti apakah Bapak atau tetangga atau lain bagaimana memahami filsafat materialisme ini. Karena yang mereka pikir adalah benda. Bapak nanti yang sudah punya menantu, mungkin ada beberapa punya anak perempuan kemudian punya menantu, langsung kemudian Bapak bisa melihat kecenderungan seseorang itu. Kadang-kadang ada bapak mertua yang menantunya itu kaya, ketika pulang ke rumah misalnya jauh, apakah di Biren atau di mana datang ke Banda Aceh atau di mana pun datang membawa makanan berbeda, membawa pakaian dan sebagainya, padahal dia dari segi keimanannya ada sedikit kurang. Nah, itu jauh lebih mulia daripada ada menantunya yang taat tapi hidupnya pas-pasan. Nah, Bapak bisa melihat inilah salah satu proses bagaimana materialisme itu telah mengikat pola pikir kita umat Islam. Nah, ini contoh bagaimana cara kita memahami apakah seorang itu sudah terpengaruh kepada paham materialisme atau belum. Jadi kita bisa melihat di situ. Kemudian contoh lain lagi, ini sebagai contoh, bukan yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Bapak bisa melihat misalnya ketika ada orang meninggal di kampung, kalau sebelumnya takziah itu di rumah masing-masing. Sekarang kebanyakan takziah atau sama dia itu dibacakan atau dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena pengaruh kapitalisme tadi itu. Kadang-kadang ketika orang miskin yang meninggal atau keluarga miskin yang meninggal, kadang-kadang sedikit orang yang datang. Kenapa? Karena ketika setelah membaca sama dia, makanan atau minumannya hanya sangat sederhana. Tapi coba, ketika ada keluarga kaya yang meninggal, maka makanannya banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk rasa keadilan, maka pengurus masjid atau kusi atau nuku imam, mereka memindahkan ke masjid atau ke manasah sehingga apapun yang disajikan di manasah itu sama rata dan tidak ada hidup kelas antara orang kaya dan orang miskin. Nah, inilah contoh bagaimana filsafat kapitalisme itu mempengaruhi kita. Hadirin berbahagia, kenapa filsafat kapitalisme itu sangat berpengaruh? Karena dia dilingkupi atau didukung oleh paham daripada hedonisme. Paham hedonisme itu berpikir hanya antara perut dengan di atas lutut. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Misalnya kita melihat ada lobi-lobi politik kadang-kadang, kenapa diajak makan enak, kemudian malah kalau ada sifatnya yang sangat luar biasa, malah dikasih perempuan lagi untuk apa? Menggolkan itu. Karena yang mereka gunakan adalah filsafat materialistik ini yang didukung oleh hedonisme. Hedonisme itulah sebuah paham yang tidak ingin mereka hidup susah-susah, tapi ingin hidup senang, enjoy dan sebagainya. Inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh karenanya tidak heran kadang-kadang ada suatu keputusan pada saat dibuat rame-rame hasilnya begini, tetapi ada kesempatan lain berubah menjadi yang lain lagi. Ini adalah pola pikir yang sudah masuk dalam cara bagaimana umat Islam itu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat, Bapak bisa menilai apakah Bapak atau anak Bapak atau saudara Bapak, siapapun, kita bisa mengevaluasi sehingga nanti kita kembali bagaimana petunjuk Al-Quran. Ini yang paling penting, agar kita jangan tersesat. Karena kebanyakan daripada kita
Sekarang pola pikirnya sudah hedonistik, yang berpikir bagaimana enak-enaknya saja. Demikian juga dengan mahasiswa. Kadang-kadang yang dipikir adalah nilai, dia berpikir bagaimana dia pintar, bagaimana dia bisa menguasai masalah, tapi yang dipikirlah nilai, bagaimana nilai yang bagus. Itulah bagian daripada pola pikir hedonistik. Hadirin yang berbahagia, semua orang berburu pada materi supaya dia terhormat, tidak perlu kepada adab, tidak perlu pada akhlak dan sebagainya. Oleh karenanya inilah sebuah penyakit yang oleh Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita agar kita terjauh daripada hal-hal seperti ini. Sidang Jumat yang berbahagia, timbul pertanyaan, kenapa pola umat Islam berpikir demikian? Ini adalah salah satunya kelemahan kita, kelemahan sebagian umat Islam, karena mereka tidak percaya kepada yang gaib. Ini persoalannya. Allah gaib, mati atau masuk kubur atau hari kiamat, malaikat, itulah gaib. Nah, ketika lemah cara berpikir kita kepada Allah yang selalu memantau pekerjaan kita, kehidupan kita, maka kita terpaksa atau terbawa arus untuk melaksanakan segala sesuatu yang sifatnya fokus kepada materi, karena materi itu bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita nikmati langsung di dunia ini. Inilah pengaruh daripada filsafat Auguste Comte. Dan ini merupakan pola pikir yang telah ada di sebagian umat Islam kita, sehingga mereka tidak peduli lagi kepada apa yang diajarkan Al-Quran, sehingga mereka merasa bahwa pola hidup ini adalah demikian adanya karena mengikuti tren yang ada di tengah masyarakat. Hadirin berbahagia, Allah telah mengingatkan kita di dalam surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah celakalah manusia yang sebagaimana saya katakan tadi, dia berlomba-lomba sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia mengumpulkan harta tanpa pandang bulu, apakah halal, syubhat atau haram. Yang penting saya kaya, yang penting saya banyak harta, yang penting saya berpengaruh di tengah masyarakat. Apapun yang saya ajak, mereka mau karena saya punya harta yang banyak. Kemudian Allah juga menyinggung di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, "Innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguh manusia itu cinta pada harta dengan cintanya yang berlebih-lebihan. Sangat cinta kepada harta. Kadang-kadang kita lihat orang pergi pagi, pulang malam untuk mengumpulkan harta tanpa mempedulikan bahwa pada harta yang mereka dapatkan itu ada hak-hak orang lain yang harus diberikan. Wa'at wa haqqahu yawma hasadi. Tunaikanlah haknya di hari kamu panen. Hadirin yang berbahagia, beranjak dari apa yang khatib sampaikan tadi, di dalam surah Ali Imran ayat 101 Allah mengingatkan kita, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh ia diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Oleh karenanya, mari, kalau di bulan Ramadan kita telah memperingati hari nuzul Quran, kemudian kita yakini turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, itulah petunjuk hidup kita, maka marilah agar tidak tersesat dengan pengaruh budaya hedonisme yang ada di tengah-tengah kita itu, dan kita punya hak dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, Allah dan masyarakat. Bagaimana kekayaan kita peroleh itu, jangan sampai dapat mengantarkan kita kepada penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37 Allah berpesan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyis lahu syaitana fahuwa lahu qarina." Dan barang siapa berpaling daripada pengajaran Allah yang ada dalam Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Hadirin berbahagia, kemudian di dalam ayat 37, wa annahum la yasuddunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
Hadirin berbahagia, dua ayat dari surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37 ini menjadi sebuah kunci pemungkas agar kita hidup tidak terjerumus kepada pola pikir kanan atau pola pikir kiri kita yang sangat berbeda, yang sangat jauh, sementara kita adalah disebut dalam Al-Quran sebagai umat pertengahan. Oleh karena itu, sebagai umat pertengahan, kita wajib menjaga apa hak dan tugas tanggung jawab kita kepada Allah, apa hak tugas kita kepada manusia, dan juga kepada tanggung jawab pribadi dan keluarga kita. Oleh karenanya, apabila kita terlanjur atau terlupa tentang bagaimana seharusnya kita mengelola pola hidup kita sebagai makhluk terbaik, maka cepat-cepatlah kembali kepada Al-Quran agar kita tidak menjadi orang-orang yang sesat sebagaimana disindir oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37, merasa bahwa kita karena ada salat, kemudian kita merasa bahwa selama ini hidup kita biasa saja sehingga kita masih berada di jalan lurus, padahal pola dan cara fikir kita adalah sudah di luar daripada tuntunan ajaran Islam. Oleh karenanya, Islam sebagai agama wasatah, agama pertengahan, kita diberi hak untuk hidup di dunia ini dengan maksimal, dan untuk hidup di akhirat nanti kita harus menyiapkan segala bekal sehingga kita bisa berbahagia hidup di dunia dan akhirat sebagaimana doa yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat memberikan pengajaran kepada kita untuk senantiasa merujuk kita kembali bagaimana tingkah laku kita, apakah secara pribadi, secara bermasyarakat, secara bernegara, untuk senantiasa melihat bagaimana Al-Quran mengaturnya agar kehidupan kita sebagaimana disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, salah satu model penunjuk syaitan itu adalah mementingkan kehidupan dunia ini, bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang singkat ini dengan tanpa menghiraukan kepada petunjuk-petunjuk Allah yang dapat menyelamatkan kita. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani